Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah manajemen investasi dan pasar modal bersama dengan dosen kita Mbak Ari Santi. Susanti. Loh, Panggilannya Santi, Santi. oke. Bukan Mbak Ari ya. Mbak Santi. Mbak Santi di pertemuan pertama sesi kedua karena kemarin kita sempat terpotong, melanjutkan tentang apa? Silahkan Mbak Santi. Oke, kemarin kan kita sudah membahas beberapa hal ya. Iya. Kalau ini kita lanjutkan lagi, ternyata mahasiswa kita Oh, melakukan penelitian. ada penelitian ya Iya yang dong. dilakukan oleh mahasiswa kita ya. Wah, Ternyata- tentang apa itu? Nah, dia Oke. terhadap keputusan investasi. Nah, apa sih? Padahal penelitian baru aja loh. Nah, Oke. kebetulan banget ya, tahun 2020 ini namanya Juan Mandala Putra. Oke. Dia meneliti tentang implikasi literasi keuangan, perilaku keuangan, risk tolerance, dan efikasi keuangan. Nah, ada 4 hal yang dia teliti dengan bagaimana keputusan Bagaimana dia akan memutuskan ya? investasi. Jadi ada 4 hal yang akan mempengaruhi. Bagaimana sih 4 hal ini bisa betul. mempengaruhi keputusan keputusan kita berinvestasi? investasi. Oke. Nah, kan setelah itu dia melakukan penelitian terhadap 663 investor. 663 investor. Oh, banyak juga ya ini Iya. Mas. Dan itu Keren, mahasiswa, keren. Mas. Iya, keren. Oh. Iya, jadi investornya itu bukan investor yang udah kelasnya beda ya. Iya, Itu tapi mahasiswa ya. Wah, Ya. luar biasa. Dia meneliti Oke. di beberapa perguruan tinggi itu di galeri investasi khususnya di Solo. Jadi dia mencari anak-anak muda yang mahasiswa ya, Betul. yang sudah melakukan investasi. Investasi. Makanya dia sebut investor kan. Investor, ya. Tapi anak muda loh, Anak mahasiswa muda, loh. anak muda aja Oke. bangga dong. Bangga dong ya. Jadi investor. Kalau dulu kan Kalau yang ini jadi investor kan Mbak juga anak muda. boleh deh. Kalau dulu gimana? Kalau- Yang menjadi investor susah ya? Susah kayaknya wow banget wow gitu. banget gitu ya? Kayak ya nanti yang udah usia Ya. 30 ke atas Jadi lah. sebetulnya kita ini mahasiswa itu sudah bisa loh jadi investor. Udah bisa. Jadi bukan gambar investor nyetor modal miliaran rupiah, Nah. ratusan juta, bukan seperti itu. Nah, bukan. Ya, Jadi nanti dibahas ya itu ya. bahas. Oke. Jadi Dia meneliti 663 investor yang ada di perguruan tinggi perguruan tinggi yang ada di di Solo ya Oke. khususnya. Dia dapat 663 Betul. orang. Oke, kemudian Nah, di sini kita langsung ke hasil penelitiannya oke, dia hasilnya ya. betul. Ternyata penting banget Oke. dari 4 variabel itu, literasi keuangan, Literasi keuangan, perilaku keuangan, itu mempengaruhi keputusan investasi. betul, Literasi betul. keuangan, pengetahuannya dong ya, iya. benar. Kemudian perilakunya, gimana tadi dia mengelola perilakunya, keuangan betul. ya, perilaku. Antara kebutuhan sama Iya, keinginan. betul. Itu sangat mempengaruhi Sangat mempengaruhi. terhadap keputusan kita berinvestasi. Oh ya, betul. Makanya kalau kita nggak paham, ya Ya udah. mau Gimana, investasi mau apa, investasi bahkan apa? gagal Iya, berinvestasi kayaknya keliru. menjalani hidup aja Iya. deh. Jangan seperti itu. Oke, kita tetap jalani, tetapi kita juga wajib memprepare ya, Iya. menyiapkan apa aja yang Betul. terjadi karena hidup pasti ada resiko. Betul. Kalau kita nggak Nah, menyiapkan resiko itu, wah, pasti. tiba-tiba Nah, terjadi apa-apa. Misalkan kayak Misalnya- pandemi ini ya, Nah, tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan, pendapatan pendapatan nggak ada. Nah, Kita nggak dari memiliki mana coba? dana darurat yang Nah, itu. harusnya kita hitung harusnya dulu. nyiapin dana Nyiapin darurat dulu berapa minimal berapa persen. iya, berapa Nah, persen itu kan dari 10 sampai 20%, Mas. Betul. Harus, dan itu ada skalanya. Iya. Ketika saya Nanti nggak- itu dibahas ya. Nah, nanti dibahas deh. nanti aja. Masih banyak yang Ini belum ya. nanti aja itu akan masuk ya. Iya. Nanti nanti wah ini kemana-mana gambaran besar nih. dulu, bener karena Saking menarik. asiknya Iya, ya. karena Betul. menarik sekali ngomongin tentang duit ini. Kita Bagaimana ngomongin kita gitu ya. iya, bagaimana kita mengelola cuan. Jangan sampai cuan ini cuma lewat di dompet atau cuma lewat di rekening. Nah, Kemudian? kemudian selanjutnya ada resikonya, resiko sama efikasi keuangan Oke. di penelitian ini tidak signifikan. Terus saya baca, lah kenapa kok tidak Kok tidak? signifikan Artinya signifikan terhadap apa? terhadap keputusan investasi? Yang variabel yang apa? Yang resiko, Mas, yang resiko toleransi. Lah kenapa gitu Resiko kan? toleransi itu seperti apa Resiko misalkan? toleransi itu adalah dia harus mempertimbangkan resiko yang terjadi ke depan. Oh. Nah, ternyata di usia seperti Anak muda. mahasiswa saat ini yang 663 ini ya khususnya ya, dia itu belum mempertimbangkan, Mas. Oh, jadi belum tahu tentang, Betul. belum mempertimbangkan sebetulnya ada resiko-resiko apa yang terjadi? yang terjadi pada saat kita betul berinvestasi. berinvestasi. Ternyata yang dari 600 ini Jadi masih dia belum mempertimbangkan. Jadi ya oke. wes kalau ada investasi, dia bilang oh ada investasi nih misalnya ya, dia ikut aja gitu tanpa mempertimbangkan besok tuh resiko ya. resikonya apa. Padahal kayak gitu. investasi harus tahu dong Tahu bahwa itu resiko. resikonya. Oh, dari hasil penelitian ini Hasil ternyata penelitian ini ya, masih jadi belum ada tahu ya. resiko. Betul. Oke. Jadi menarik Oke, banget ketika menarik, saya menarik. baca, wah Oke. ini menarik banget Iya, nih. Kemudian betul, efikasi betul. keuangan itu pembiasaan, Mas. Pembiasaan tentang
kehidupan keuangannya. Itu jadi juga masih minim. Ya betul tadi yang Mas Alam bilang, ketika dia punya uang, ya wes masuk tabungan, ya wes habis. Iya, wes aku untuk tabungan. Kadang-kadang gini loh, kita mikir ngelihat buku tabungan, oh ada 3 juta. Terus kita jalan-jalan ada ini, oh masih cukup lah. Kadang-kadang gitu terus loh, kebiasaannya gitu. Enggak, terus kita ada juga, udah save aja lah. Kadang-kadang 3 juta, wah ada sepatu baru nih, dibeli. Nah, kadang-kadang gitu. Jadi investasi itu adalah bukan nanti sisanya, tetapi kita harus menyisihkan di awal. Iya, bukan sisanya. Bukan. Jadi investasi itu kita mikirnya, oh setelah dihitung-hitung kebutuhan dan keinginan habis baru investasi, oh nggak ada duit. Nah pasti ngomongnya gitu. Seharusnya nggak gitu, seharusnya ada duit segini, udah investasi, sisihkan investasi dulu, baru ada sisanya terserah. Bukan kan kebiasaan karena kau wain enek sisanya. Betul, itu salah. Kadang kau wain ono sisanya, wong sisanya mbok nggo terus, mbok nggo jajan. Oke. Gitu ya. Ini menarik. Jadi ya inilah kita harus bangga. Itulah ya. kebiasaan anak muda ya. Makanya kita harus melek investasi sedini mungkin. Nah, Oke, kemudian. Nah, udah pokoknya ini ya hasil penelitiannya ya, baru loh penelitiannya tahun ini. Tahun ini ya. Iya, tapi alhamdulillah ya Mas, udah mulai banyak yang berinvestasi. Sudah mulai banyak. Ya. Kita lihat udah mulai banyak ya, ini. Betul. Tinggal kita tingkatkan pengetahuan lebih dalam tentang resikonya, tentang efikasi keuangannya, pembiasaannya ya. Kemudian selanjutnya, dari tadi kita bicara tentang kitanya ya. Nah, sebenarnya apa ya investasi itu ya? Wah, kayaknya tadi asik banget. Oh, investasi. Wah, aku cukup. Dapat untung. Nah, itu apa sebenarnya investasi? Gimana itu investasi? Nah, kita analogikan lagi nih. Gimana kalau kita menanam pohon? Nah, bayangin kalau nanam pohon apa langsung gitu kan, langsung besar. Kecuali kalau langsung beli pohonnya. Beda lagi. Kan, ini analoginya menanam loh ya. Bahwa investasi itu menanam ya. Pohon, bukan membeli pohon yang membeli udah pohon jadi. Ya, menanam pohon. Oke, kemudian. Jadi, kita menanalogikan ya bagaimana kita menanam pohon, kemudian ya. Terus kemudian bagaimana kita merawatnya? Nah, dalam beberapa waktu ada waktunya. Kemudian waktu ya. Jika perlu kita menyiramnya itu beberapa hari sekali gitu kan. Kemudian membutuhkan waktu yang bertahun-tahun hingga puluhan tahun. Nah, kan ada waktunya. Ini kembali lagi ibarat kata kita butuh waktunya. Jadi pohonnya itu seperti itu. Dia akan tumbuh sedikit demi sedikit, dia akan bertumbuh menjadi lebih baik. Kemudian ini analogi investasi ya. Kemudian nanti dia habis investasi karena dia membutuhkan waktu, maka dia akan tumbuh, kemudian nanti dia akan ada hasilnya. Nah, selagi dia lagi tumbuh, nah bagaimana caranya kita untuk merawatnya, kemudian kayak gitu. Jadi itu analogi untuk bagaimana kita investasi itu ibarat kata kita kalau investasi ya jangan mikir mindset kita itu langsung bisa diambil langsung berbuah. Bang baru biji mbok siramin sehari berapa liter pun ya tetap malah mati nanti. Tetap nggak mungkin tumbuh ya. Ada proses. Jadi kita harus mengerti bahwa investasi itu bukan balik cepat, tetapi kita membutuhkan waktu. Betul, bagaimana kita mengelola tadi ada waktu tadi. Sehingga kita berbuahnya itu dalam jangka waktu yang kita tentukan ya. Ada jangka pendek, panjang. Jangan keburu, karena kadang-kadang gini, kadang-kadang kalau kamu ditawar investasi cepat balik modal, hati-hati. Jangan investasi itu nggak ada seperti itu, nggak ada jaminan. Nggak ada. Ya mungkin itu indikasi awal apakah itu bodong atau enggak. Oh kamu investasi ini langsung balik modal di tahun sekian, di tahun 2. Wah. Kok enak banget. Semua orang mau dan semua orang bisa jadi kaya. Masalahnya itu kemungkinan hati-hati. Jadi kalau ada datang orang ngasih tahu investasi cepat balik modal dan sebagainya itu hati-hati. Nah, itu harus hati-hati. Karena investasi butuh waktu dan kita harus tahu itu. Betul. Iya kan? Ada prinsip. Nah, kita langsung jawab nih. Apa sih sebenarnya investasi itu? Nah, investasi ini kita mengelola aset atau harta. Mengelola ya. Kita mengelola aset atau harta sehingga aset itu akan memberikan hasil di kemudian harinya. Ya tadi seperti kita menanam pohon, kemudian kita kelola dengan baik, kemudian dia akan memberikan hasil di kemudian hari itu hasilnya apa sih? Gitu. Baru ya, harus sabar. Nah, itu di situ ada investasi. Investasi itu yang pertama kali adalah kita butuh dana dong. Iya dong, dana yang mau diinvestkan Kak. Iya betul. Dan tidak karena wes aku punya uang langsung investasi, tapi kita hitung dulu kayak tadi persentasenya berapa sih. Jadi dana yang kita sisihkan untuk investasi itu berapa. Kalau nggak ada dana gimana dong? Ya nggak bisa dong. Nah, kemudian yang kedua kita pikirkan wahana investasinya di mana.
yang mau kita jadikan untuk berinvestasi itu di mana, kan masih bingung tuh. Nah, nanti kita juga akan pelajari itu gimana sih, lewat mana sih wahana investasi apa yang kita pilih. Kan banyak jenis investasi. Jenisnya. Jadi kita setelah punya dana ya kita harus tahu dong kita mau beli apa nih, investasi yang apa nih modelnya. Kan banyak macam-macamnya. Kemudian tujuannya untuk apa. Nah, tadi yang saya bilang di depan kita udah harus tahu dong jangka pendek saya mau ngapain, jangka menengah saya mau ngapain, sama jangka panjang saya mau ngapain. Misalkan nih jangka pendek 2 tahun lagi nih saya mau nikah. Kemudian jangka menengah saya mempunyai anak dan sekolah jangka panjang sampai pensiun. Nah, itu harus kita hitung dari sekarang. Nah, butuh berapa sih gitu ya. Itu tujuan ya. Betul, itu namanya tujuan. Kalau nggak dihitung-hitung mungkin nggak kecapean semua kan gitu. Kemudian jangka waktu tadi ya, jangka ada waktu, jangka bener, waktu masing-masing ya, betul. Pendek, jangka pendek 3 sampai 5 tahun tuh ngapain gitu ya. Kemudian untungnya apa ya? Kemudian keuntungannya apa? Kemudian resikonya. Kebanyakan memang mindsetnya adalah untung. Jadi mikirnya hanya untung aja, padahal resikonya juga banyak. Karena semua itu pasti ada resiko. Jadi kalau kamu dikasih investasi nggak ada resikonya, hati-hati tuh. Makanya. Nah, itu nanti ada di bab khusus untuk kita bahas tentang resiko dan karena resiko itu nggak bisa dihindari tapi bisa dikontrol ya. Betul, bisa diminimaliskan ya. Dan resiko itu asalnya dari mana? Dari kita atau dari perusahaan tempat kita berinvestasi. Itu ada dipelajari juga ya. Nanti khusus babnya. Gitu. Kemudian banyak ya. Nah, sebenarnya apa ya arti manajemen investasi itu? Kalau tadi kita bicara investasi itu apa? Kemudian ada untuk manajemen investasi itu apa seperti ya? Apa? Lah, manajemen investasi itu adalah suatu manajemen profesional yang memegang berbagai sekuritas. Nah, apalagi nih sekuritas ya. Nanti kita harus paham itu. Kadang-kadang kita lewat tuh sekuritas. Sekuritas. Pas itu kan ya kalau kita lewat nih naik motor terus ada perusahaan sekuritas. Apa tuh jane kuwi ya. Kemudian kita pernah dengar ada surat berharga. Apa sih surat berharga? Surat berharga ini apa kan gitu. Apa itu saham? Apa obligasi dan aset. Nah, jadi tujuannya adalah untuk mencapai target investasi untuk menguntungkan investor. Jadi investornya itu adalah kita tadi yang punya saham. Jadi dia udah coba untuk bagaimana sih memanajemen investasi, mencoba untuk menanam saham di mana. Nah, itu kita udah jadi investor kayak gitu ya. Jadi investor juga itu bisa berupa institusi kayak perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun. Nah, itu macam-macam Mas. Nanti detailnya memang ke depan ini masih tadi ya dasarnya dulu ya. Jadi kita misalkan sebagai investor kita bisa nih membeli investasi dikelola oleh seorang manajemen investasi ya. Nanti itu ada manajemen investasi, ada juga yang kita kelola sendiri juga ada. Jadi kita bisa mengelola sendiri investasi, juga, kita juga bisa serahkan kepada manajer investasi. Misalkan Mbak Santi sebagai manajer investasi tak serahin dananya silahkan dikelola. Alokasikan kemana. Tapi juga kita bisa memilih sendiri. Kita memilih investasi kita sendiri juga bisa. Kemudian mengapa sih kita perlu investasi? Nah, jadi mengapa perlu investasi? Karena investasi itu ya pertama mengandung resiko. Kemudian kita analisis. Kemudian kita kelola dengan baik sama mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Tadi ya Mas, kita harus cek dulu nih investasi di mana, ceknya di mana, nggak main-main, ceknya harus di OJK. Kemudian laporan keuangannya kita cek di mana, di IDX. Jadi kita mulailah manajemen investasi ini kita mulailah membuka website penting yang mengandung manajemen investasi dan pasar modal. Harus tahu itu dulu. Betul. Ya, kenapa kita perlu investasi ya? Karena hidup ini pasti ada resiko. Nah, resiko terhadap resiko keuangan juga harus penting. Kalau nanti tiba-tiba resiko ada terus kita nggak siap ya, nggak dikelola dengan baik, akhirnya kita nggak tumbuh ya, keuangan kita nggak tumbuh. Seperti pohon tadi nggak tumbuh ya. Dan itu kita juga harus ada prinsip kehati-hatian untuk memilih investasi tadi. Kita lihat OJK sama di IDX Mas. Terus belajar banyak lah dari sana lah. Dan yuk menabung saham itu juga ada namanya nabung saham juga. Nanti dibahas ya itu apa. Juga banyak sekali ya. Kemudian ini tujuan ya, tujuan investasi. Di situ ada yang pertama kita akan mendapat kehidupan yang layak. Mendapatkan kehidupan yang layak yang tadi kita rencanakan finansial kita, investasi untuk jangka pendek
menengah dan panjang. Okay. Kemudian, nah ini ya Oh, tadi yang kita udah okay. bahas tadi betul, ya, betul, ada betul. jangka pendek, menengah sama panjang. Jangka pendek itu 1 sampai 3 tahun. Contohnya Terus, itu ya mobil. Iya, pengen beli mobil, pengen. Nah, ini kalau udah bekerja ya, ada merawat bayi juga ya dalam jangka pendek. Jangka Kemudian menengah itu 3 sampai 5 jangka tahun. menengah, kemudian ada jangka panjang. Jadi kita harus tentukan tujuan investasi kita sebelum kita berinvestasi. Kan gitu. Ya, Tadi kita mungkin cukup sampai di sini dulu. Kita potong di pertemuan sesi ketiga di pertemuan pertama. Ya. Okay. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.